Hey, Sungkem. sungkem dulu mas. Ini harus sungkem dulu. Wah, kemudian Ini apa? udah lama kontekan tapi baru ketemu ya. Baru pertama kali ketemu. Sangat tersanjung. Bos, Sangat aja. tercinta. Siap. Yang kecil kan. Bohong guys, ini gede banget. Sederhana. Jadi ini gue panggilnya abang, mas, atau om atau apa deh? Reza, Mas Reza dari Persita Tangerang. Iya, benar. Apa sih mas? Apa direktur marketing, manajer marketing, apa sih? Enggak, jadi CMO kayak gitu. apa ya? Gue tuh head sales marketing. Oh, Jadi, oke. di bawahnya direktur komersial gue Ibu Kety ya, salah satu Oke. perempuan juga yang Iya. gerak di dunia sepak bola Iya, kan baru tahu, baru tahu. orang Bali United ya. Iya. Habis itu Liana Tasno, Iya, PSM, yang dan manajer sebagainya. marketingnya. Salah satunya juga direktur gue perempuan. Oke. Jadi gue report ke dia gitu. Jadi Oke. gue di head of sales Head marketing. of Sales Marketing. Bawah ini ya tentu ya, karena lu kesini ya merchandise, jersey, ya kan, Konten-konten juga masuk. konten, sosial media, sponsorship, related ke sales semuanya. Sponsorship juga ya. Iya, tiketing, Oke, semua oke. kan namanya sales and marketing. Iya. Jadi ini sebenarnya apa ya, dasarnya sebuah klub ya, karena kan namanya klub kan harus berjalan dengan adanya pemasukan dong kan gitu kan, identiknya dengan masukan dan pengeluaran. Ya kan? iyalah masa masuk doang keluar yang Cari sponsor, jualan jersey, jualan macem-macem untuk dikeluarin juga untuk tim. untuk Jadi tim kita berusaha bisa membuat tim itu jadi lebih nyaman. dan lebih profesional nggak bisa dibilang. Karena profesional itu Oke. harus wajib lah ya. Artinya gini, ini banyak pertanyaan yang sering kita obrolin sama teman-teman kolektor bahwa merchandise itu punya pengaruh dalam salah satu pemasukan klub gitu nggak sih Mas Reza? Iya, jadi kan pemasukan klub itu ada 3 atau 4 ya kalau nggak salah. Satu itu kan pasti tiketing, Tiketing, oke. sponsorship, merchandise, sama satu lagi nih yang masih diributkan, Iya atau tidak gitu ya? hak siar. Tapi di Indonesia ini bukan hak siar, dinamakan subsidi. Subsidi PT Kenapa? itu. Karena nilai semua dari ranking 1 sampai 17 tim itu semua sama dikasih uang. Oh gitu. Berdasarkan hak siar. Tapi itu di bawah Mas Reza juga hitungannya. Iya, dan Oke. kalau misalkan di Liga Inggris tuh ya, tentu yang top 5 pada pasti hak siarnya juga lebih pasti lebih besar. tinggi dilihat dari Lebih besar. TV sharing Iya, ratingnya, iya, ya kan, iya, pasti iya. lebih tinggi sehingga Iya. yang lainnya juga mau berusaha naik jadi 5 besar, Iya. gue bisa dapat itu lebih gede. Oke. Tapi Fair. kalau di sini enggak, ya kan, Sama. disamakan semuanya. Mungkin berubah nggak sih itu? Hah? Mungkin berubah nggak sih itu? Tergantung dari kita mau menyuarakan aja. Siap. Jadi Mas Reza, gua perhatiin Persita Tangerang mulai 2019-20 tuh, menurut gue ya, terlepas dari memang dia naik kasta, ada sesuatu yang berbeda. Artinya yang tadinya ya klub-klub mungkin dalam artian sosial media, campaign dan segala macamnya so-so, tiba-tiba jadi sesuatu nih. Dari dulu gue inget nih ya, gue sebutin kayak jersinya tiba-tiba self apparel, terus campaign-campaignnya banyak. Bahkan nih guys, mungkin lo nggak tahu kalau lo ngeliatin Instagramnya Persita Tangerang, di situ ada lo mendapatkan award salah satu Dari majalah marketing. dari majalah marketing ya. The Best Marketing Campaign sama The Best Innovation Marketing tahun 2022. Tapi tahun 2020 kita juga pernah dapat itu The Best Marketing Campaign and then the best social marketing. Tapi ini sebuah klub bola ya. Ya. Gua nggak tahu nih di luar negeri itu hal normal atau enggak, tapi ini sebuah klub bola, even though bentuknya perusahaan gitu ya. Boleh cerita nggak sih Mas? Dan nanti gue bisa sebutin lah apa yang gue tahu sesuai dengan cerita lo. Kalau di luar negeri udah biasa. Udah normal ya? Sepak bola ini kan kalau kita bawa ke bisnis kan, Oke. industri. Kalau mau dibawa ke industri ya kita harus ngikutin industri kan. Oke. Industri apa sekarang kan? Oke. Industrinya tentu dari segi marketing, dari macam-macam kan kita harus mengikuti zaman. Kalau di luar negeri ada namanya Devi Award, itu adalah beberapa klub sepak bola ikut. Event di sana itu desain jersey dilombakan. Desain jersey dilombakan. Oke. Desain sosial media tampilan dilombakan. Dilombakan ya? Mereka juga punya namanya newsletter. Oke. Desain newsletter juga dilombakan. Dilombakan. Jadi how kreatif mereka itu kelihatan. Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi saling
Iya, karena ada awardnya, karena dihargai gitu ya, jadi tolak ukur ya. Ya, kalau di sini kan karena pengalaman gue sebagai profesional di dunia retail dan sebagainya, gue melihat ini mau dibawa kemana ini. Kalau kita cuman patokan on the team yang sukses, menang atau enggak atau kalah kan gitu. Bisa beli pemain bagus, karena duitnya banyak, tentu sponsor akan naik, akan banyak. Sampai kapan? Sampai kapan? Nggak harusnya nggak begitu, auto begitu kan? Sampai kapan kayak gitu jor-joran beli pemain ini di luar ranah gue, tapi gue melihatnya udah seperti itu. Lu jor-joran pemain, tapi apakah sponsor akan begitu value pemain? Belum tentu. Bisnisnya kan tentu berbeda. Apalagi sponsor-sponsor yang nggak ada korelasinya dengan olahraga secara langsung ya. Akhirnya gue kepikiran kenapa nggak gue implementasikan yang gue dulu pernah lakukan di dunia profesional ke klub sepak bola gitu. Sehingga efeknya lo mungkin nggak bisa cepat dapat. Ya kan? Sometimes gue tuh waktu nyiapin marketing award tahun 2020 tuh kaget, jurinya kan profesional semua, profesor semua, ada 5 orang. Dari orang marketing, finance, semuanya mereka mempertanggungjawabkan data. Harus benar-benar real. Jadi nggak asal-asal ya. Nggak boleh. Kalau ketahuan ya matilah. Iyalah, kredibilitasnya dia. Dari segi pertumbuhan sosial media, pertumbuhan daripada supporter membership, semuanya. Ada alat ukurnya, ada datanya. Sehingga ada tolak ukurnya. Dan untungnya kita setup ini udah lama, kayak membership gitu udah dari nol. Oke, gue ngatain Persita ini kan memang bayi ya, masih kecil. Tapi karena masih bayi itu kita harus dibuat profesional. Seprofesional mungkin. Jadi nggak kesulitan dalam manage membership. Kan membership juga salah satu penopang kita punya data, kita punya big data. Siapa customer kita? Siapa mereka? Lu juga di dunia profesional sebenarnya kan lu udah profesional nih. Bener. Tahu lu kerja di mana? Iya. Bahwa ya itu gitu, kalau kita nggak tahu siapa siapa yang mau kita penetrate itu nggak tahu ya. Suatu saat lu akan tewas. Sehingga kita harus tahu semuanya. Sehingga kita udah buat namanya website yang begitu sangat advance. Kita juga lagi proses apps ini udah jalan. Kondisi akhir tahun ini udah launching. Dan kita juga ada punya namanya fan zone engagement. Sekarang kan bisa lah dihitung kalau YouTube dan sebagainya kan data matriksnya itu udah bingung lah kita ya, karena pemasukan nggak mungkin dari situ lah. Kita kan bukan YouTuber top. Sehingga kita harus memutar otak gimana caranya dapetin duit dari aset yang kita punya kan. Betul. Kita buat namanya fan zone, kerjasama dengan salah satu perusahaan di Malaysia, yaitu nanti konten-konten kita yang interaktif yang berhubungan dengan pemain, berhubungan dengan seharusnya ini kita bisa masuk nih siapa ke situ nanti bisa nanti kita sharing lah. Siap. Ada yang bisa ngobrol di situ, kelihatan mukanya, sekaligus mengeluarkan kritik di situ. Kita sudah ada namanya ngobrol Persita. Artinya engagement sama fansnya tuh kena ya, dekat ya, dibikin dekat. Harus itu. Ini kita seminggu sekali setiap hari Jumat ya. Ada ya. Kemarin kita iseng-iseng buat namanya analisa match. Padahal yang analisa ya orang-orang kita. Nanti kita ngundang supporter. Jadi, pelatih online. Jadi jangan menjadi pelatih online. Lu ngomong di sini. Ayo buktikan. Kita highlightnya kita buka. Di wawancara. Benar. Tapi menarik banget sih, menarik banget. Kayak gitu inspirasinya memang totally karena tadi lu bilang lu kan orang profesional di dunia yang di luar sepak bola, atau memang sambil jalan ini lu Mas mempelajari? Sambil jalan sih, jalan, karena pasti sambil jalan kan gini, kalau lo kerja juga mungkin tim gue semuanya kalau kerja itu kita datang ke kantor ini diem, lo harus mikir. Kalau orang marketing kan harus kreatif, no boundaries ya. Gue mau ngapain nih sekarang? Masa lo mau ngelakuin yang day to day aja, ya kan? Bosen. Jatuhnya rutin. Maka setiap tim gue minta lo mikir, lo mau ngapain? Sebelum lo tidur mau ngapain itu buat tamatin. Jadi ya selalu dilihat juga tim kreatif gue, menurut gue udah sangat advance ya. Walaupun jumlah orangnya mungkin lo gak nyangka cuma sedikit, jadi gue happy dengan tim sekarang. Dan udah lo bangun kan, anak muda sekarang gue sangat happy, mereka effortnya gede sekali untuk Persita gitu sih.
Dan gue ngeliat sendiri karena gue subscribe newsletternya, itu menurut gue hal yang improve ya. Kebetulan gue ngeriset kecil-kecilan ke temen-temen, selain Persita Tangerang ada nggak klub lain yang mengkoneksikan dengan fansnya lewat newsletter, ada nggak? Gue nggak bilang newsletter itu baru buat gue, tapi di klub ini baru buat gue. Nggak ada om Bang Spidey, hanya Persita. Dan menurut gue tuh sih sesuatu hal yang mungkin buat orang biasa saja, tapi itu sebenarnya engagementnya tuh dapet. Orang tuh seperti ditegur dijabat setiap hari gitu ya, atau ditowel, ini ada Persita loh, itu menurut gua oke sih, itu bagus banget sih. Kerapian daripada big data member kita, rapi sekali menurut gue ya. Yeah. Rapi, kecuali lo udah punya banyak fans nih, gede banget dengan core wheel yang ratusan ribu, puluhan ribu, tentu susah untuk membuat satu database yang bervalid. Kalau kita ya semuanya udah ada di website kita, semua udah valid, sehingga newsletter kan sebenarnya udah lama dari dulu. Barang lama. Lo mungkin Sogo atau Metro. Iya, udah ada main newsletter. Iya. Tapi kan di twist jadi menjadi suatu yang digital kan, dengan tampilan tim media yang bisa membuat judul-judul yang menarik untuk dibaca. Itu kan salah satu connection antara kita dengan fans itu sih. Dan selain newsletter tuh gue tuh ngeliat ini Mas Reza, lu tuh salah satu yang banyak melakukan kolaborasi ya. Collab ya. Memang kan zamannya sekarang zaman kolaborasi, kita kan ngomongnya gitu ya di mana-mana ya. Cerita dong inspirasinya dari mana dan apa aja sih tolak ukurmu untuk urusan kolaborasi gitu? Ya karena ini loh, tim gue itu juga tim yang tidak buta terhadap perkembangan zaman. Betul. Selama ini gue juga melihat brand gede aja collab. Brand gede itu. You name it, Uniqlo. Iya. Collab juga. Minimal ke Disney, minimal ke Marvel. Ada cross sales kan. Antara lo ngefans sama Nike, antara gue mungkin dengan Sean Witherspoon atau siapa fansnya karya mereka, sehingga dua database, cross selling bersatu ya. Itu kan salah satu bagian dari trik penjualan. Gitu juga dengan Persita, kerjasama dengan Tengsomia. Tengsomia adalah salah satu clothing terbesar di Tangerang, dan dia salah satu di Jackpot adalah top 5-nya, besar, even top 10 atau top 5, tapi namanya udah besar sekali. Sehingga mereka punya pasti loyalis member mereka jalan sebab kenapa kita nggak kerja sama. Tiba-tiba dia kerja sama klub itu kan sesuatu yang baru ya buat fansnya si beberapa klub udah approach mereka, tapi kita diprioritaskan karena sesama Tangerang. Tuh. Terus dengan Warrior, gue kepikiran gue dulu sekolah pakai sepatu Warrior, ketahuan banget umur. Sepatu orang Indonesia. Sepatu orang Indonesia harus hitam dulu, harus hitam. Enggak sih kerjasama, tapi kan gue kerjasama juga collab, nggak bisa cuma main collab aja. Gue ngeliat harga mereka berapa dan segmen gue berapa mampunya gitu. Dilihat dari harga penjualan jersey juga kan gue bisa tahu. Masuk nih, gue ambil. Dan itu juga alot ngobrol, yakinin dulu. Karena mereka rupanya base-nya di Jawa Tengah. Tapi hanya Persita yang kata mereka yang serius, karena Persis itu even udah di approach dia tidak. Nggak deal lah ya. Itu Swallow kan baru kemarin ya. Baru kemarin. Jadi main aja ke IG-nya. Sandal sejuta umat yang pakai paku. Yang paling sering hilang. Kan harganya kita tahu berapa, beli di Indomaret, di Alfamart dan sebagainya kita tahu lah. Jadi masih masuk lah ke kita, apalagi kalau di branding. Pabriknya nggak di sini, di Medan. Iya tuh. Pabriknya di Medan, tapi kita tim partnership semuanya mau dan jadi lah ya. Jadi kita juga kerjasama dengan salah satu desainer terkenal untuk Harry Potter ya. Kita ada Indonesia itu punya ilustrator. Kita buat kaosnya kayak gitu, jadi menarik. Pikir terus sekarang kita juga sudah kerjasama dengan salah satu komunitas ya, namanya hypebeast.id. Hypebeast.id kan punya segmen sendiri, Hypebeast levelnya tinggi. Barang-barang mahal. Caranya kita barang-barang gue cuma harga sini, tapi bisa aja bisa masuk. Itu jadi tolak ukur yang luar biasa sebenarnya.
hal kreatif tuh mesti ya Keren. dilakukan. Pantes ya. Ya menurut gua sih secara tadi cerita dari Mas Reza, kenapa dia dapat award itu sih menurut gua make sense ya. Ini kata gue. Kalau lu punya komen sendiri, kita ngobrol aja di kolom komen. Yes. Oke, Mas Reza, ini gue punya satu pertanyaan yang gue paling seneng nanya ini ke klub-klub lain. Kebetulan ngomonginnya mengenai jersey nih, jersey. Dari 2019, gue taunya Persita itu kan selalu self brand ya. Menghilangkan 2019 ya, benar nggak sih Pak? 2019. Persita itu menghilangkan aparel olahraganya, alias mengerjakan sendiri. Waktu itu memang udah banyak, kita tahu Persebaya duluan, Bali United juga ini, akhirnya Persita dan beberapa klub lah mungkin sampai sekarang. Masih ada sih sekarang. Dan seakan-akan itu sudah menjadi sebuah hal yang lumrah ya. Ya oke, kalau disuruh tanya kira-kira kenapa, gue akan jawab bahwa mungkin masalah finansial ya, mungkin bisa lebih menguntungkan lebih dengan memproduksi sendiri. Iya benar. Kira-kira kan seperti itu. Tapi ternyata tidak long lasting. Ini gue ngomong udah maju ya di 2022 Sekarang ya. banyak banget ya aparel ya. Kebetulan udah mulai balik lagi. Artinya dinamis gitu. Yang kayak gini-gitu juga dinamis. Gue mulai pengen dengar dari lo langsung. Kebetulan lo udah di sini kan waktu itu kan. Kenapa dulu lo mau, sekarang lo tidak apa ya? Kenapa dulu lo ngerjain sendiri, sekarang lo balik lagi ke aparel, ke Mills kayak tahun ini? Boleh cerita nggak sih Jadi komparasinya? banyak yang kita pikirkan. Kalau pertama tentunya kan sebuah klub bola atau sebuah perusahaan pengennya untung ya. Oke. Untungnya gede. Fair lah. Ya, untungnya gede. Dengan kita produksi sendiri pasti untungnya gede. Oke. Bener nggak? Iya. Udah pasti. Kita bisa adjust ke Margin, profit. margin dan sebagainya. Kita bisa buat berapa, harganya berapa dan sebagainya. Cuman kan di situ ada beberapa kesulitan gitu ya. Tentunya yang bisa dengan jumlah kita produksi dikit, tapi dengan harga yang murah, pasti cuman mid to low ya, pabrikan atau kita sebut UMKM. Yang tentunya juga butuh dipantau khusus tuh ke UMKM. Kenapa? Karena sometimes emang beberapa UMKM, saya nggak bilang semua UMKM ya, beberapa UMKM cuman memang konsistensinya itu berbeda. Habis gitu, konsistensi itu tentu dalam hal sizing, dalam hal warna dan sebagainya berbeda-beda. Nah itu kan mempengaruhi image kita juga nantinya, ya kan? Dengan harga yang murah yang kita dapat dan dengan profit yang bisa dapatkan, taruhannya juga sebuah brand yang nantinya kita jual. Si Persitanya ini. Yes, ya kan? Itu juga kita nggak mau pertaruhkan hal itu kan. Habis itu kita juga waktu itu mau belajar lah. Buat kaos aja gampang, buat jersey masa susah. Masa susah. Pokoknya buat jersey susah. Buat jersey itu susah. Pusing mas. Pusing. Gak segampang itu. Buat jersey itu beda karena related tuh kenyamanan pemain. Ya kan? Jadi bukan cuma buat jualan keren-keren doang kan? Jualan keren, tapi pemain nggak nyaman. Nggak nyaman, even dia berat dan sebagainya itu juga mempengaruhi. Jadi performa komplainnya bukan masalah konsumen doang kan? Bukan, pemain dan sebagainya. Akhirnya kita coba tetaplah, kita mau 2020 kita coba lagi deh improve. Improvement itu ada pada 2019 dari segi kain dari sebagainya. Cuman ya dalam setiap bisnis kita pasti punya namanya goals ya. Namanya kita harus gimana dalam jersey ini. Rupanya ada beberapa goals yang nggak terdeliver. Walaupun goals in terms of the finance ada in terms of the profit ada. Akhirnya setelah kita mikir kalau kita mau maju, UKM-nya juga harus mau kita gandeng untuk maju gitu loh. Ya kan? Artinya melibatkan. Kalau mereka tidak mau maju, mereka stagnan di situ ya berat di kita. Gitu kan? Sehingga akhirnya saya punya apakah perlu ya kita coba ke aparel dengan makin stabilnya kondisi kita juga dan sebagainya, kita coba untuk dengan aparel sekarang dengan Mills ya kalau tim Mills dia bilang serahkan pada ahlinya, dia bilang gitu. Kita serahkan pada ahlinya tapi tetap semua pattern, desain semua dari tim kreatif. Idenya segala macam. Jadi yang tadi dibilang poinnya adalah untuk mencari keuntungan, cuma ada beberapa poin yang tidak bisa terdeliver. Dari segi ya macam-macam lah, dari segi guidelines-nya, dari segi sizing, macam-macam, ribet ya, ternyata banyak ya. Jadi kalau gue cuma ngurusin jersey doang, habis waktu yang lainnya nggak kepegang.
Coba deh kita berikan kepada yang ahlinya. Oke. Dulu deh gitu. Sehingga kita juga nggak mungkin memungkiri juga nanti punya pabrik bisa jadi kerja sama sama kan? Iya. Lu punya pabrik? Enggak. Tapi Mas Reza, ya mungkin karena ini banyak juga teman-teman gue aparel yang nonton, berarti besok-besok kita nggak tahu kapan. Kalau mau ngajuin, mau kerja sama Persita, berarti masih terbuka ya? Ini udah yang ngomong orangnya. Dulu gue mikir gampang, segampang itu gini loh. Kita buat sendiri aja jersey, dinamain apa? PTR atau 53 aparel kan keren ya. Keren. Tapi kalau nama lo keren dengan kualitas yang buat apa? Benar. Jadi secara tidak langsung siapapun yang nanti bekerja sama Persita lo nggak boleh biasa, lo juga harus lebih dari biasa, bagus gitu ya. Sekarang gue yakin nggak cuma sama Persita doang sih. Sama yang lain juga. Sekarang ekspektasinya udah tinggi ya. Dan harga jersey itu sekarang makin lama makin naik loh Mas Reza loh. Faktanya loh. Udah mulai naik. Oke, siap. Persita tetap harga. Siap. Soalnya ada yang hampir 1 juta. Wah. Ada yang 1 koma loh. Setahun lalu 1 juta. Tapi laku ya? Nggak tahu deh. Gua nggak mau dalam-dalam. Kebetulan ada juga kekesalan karena kenapa terlalu mahal gitu kan. Kalau laku, syukur lah kalau laku. Atau mungkin memang nggak mau jualan. Nggak, pemain nggak bisa nuker. Beli 1 juta loh. Nggak bisa ditukar deh. Aduh, Mas Reza, terakhir pertanyaan apa nih yang bisa diceritain dari jersey yang musim ini? Gue belum review ya, jadi gue mau nge-review sendiri. Nanti komen-komen gue boleh Mas Reza ceritain filosofinya apa, idenya. Sih, tentunya kalau ungu udah pasti lah. Siap. Itu juga Persita kan ungu ya. Mas, Persita tuh nggak ada guide colornya ya? Ada nggak sih? Ada. Ada Pantone, makanya bermain dari segi Pantone. Ini sama yang laung. Ya, kalau lihat ungu itu bisa lari ke pink. Jatuhnya begitu. Kalau lihat Journey of Color, Pantone ungu tuh ditarik bisa macam-macam sampai ke pink. Oke. Ya kan? Nah, itu yang kita gunakan Pantone itu. Mungkin beberapa tim membuat batasan ya, left to right-nya, kalau misalkan ke gelap dan terangnya itu 3. Kalau kita no limited, nggak ada no limit, nggak terbatas. Jadi itu membuat tim kreatif kita juga makin bisa fleksibel, tapi tetap kan kalau lo lihat juga ungu, and then ada merah dikitnya, ada sesuai logo, pinknya juga selalu konsisten dan sebagainya itu selalu di jersey. Hijau aja belum gue lihat, apa goyang skip aja ya? Belum ya? Hijau di kiper kayaknya. Belum. Kiper kalau kiper kan memang harus warna neon, biar beda juga ya. Oke. Kalau yang lain kalau itu sih dari segi apa lo tadi? Filosofi ya tentunya itu kan berlian kalau nggak salah ya. Berlian ya tentunya pengennya berlian kan hal yang mahal. Semua filosofi sebenarnya kalau orang marketing bisa lah dia. Ya nggak sih? Tapi PR-nya kan gitu, kalau tahun ini lu berlian, tahun depan apa? Lu tiba-tiba tahun depan lagi apa? Itu kan harus pinter kan, harus kreatif luar kan gitu kan. Kreatif. Kalau itu kan diamond itu kan mewah, sukses. Aku pengen Persita sukses gitu loh. Kenapa berlian kan kadang-kadang pakai berlian kan kecil-kecil. Aku bahwa tim sekarang mungkin bukan tim yang penuh dengan bintang, tapi di situ penuh dengan potensi yang berkilau. Kita harus diasah, itulah kita sekarang. Kalau away-nya putih ya suci, bersih, kan? Yang third-nya? Kalau third-nya gue emang gue warna modern sih, warna grey ya, warna modern agak gelap. Dan itu grunge banget karena itu memfilosofikan bahwa pertarungan antara pendekar gitu di medan perang kayak gitulah. Jadi lebih kayak gitu dan nanti lo pasti kan udah lebih detail kan lo. Kalau itu cuma filosofi aja lah. Gitu kalau lebih detailnya nanti lebih yang pengalaman lah, kritik dan sebagainya. Pasti harus biar makin bagus. Mas Reza, thank you berat waktunya, sukses.